Mungkin di antara sebagian teman-teman awalnya berpikir bahwa membuat sebuah judul penelitian itu harus dilakukan di tahap-tahap awal penelitian. Benarkah demikian? Kita akan bahas sebentar lagi. Check this out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah lanjutan dari video pertama gua yang membahas tentang masalah teknis dalam proses pengerjaan skripsi. Buat teman-teman yang belum nonton masalah teknis, mungkin bisa dilihat di link deskripsi di bawah. Kali ini kita akan langsung aja bahas masalah non-teknis. Gua akan jelasin dulu sebetulnya masalah non-teknis itu apa sih. Oke, masalah non-teknis itu sebenarnya adalah isi dari skripsi, mulai dari pembuatan judul penelitian sampai dengan tahapan akhir, yaitu kesimpulan dan saran. Oke, mudah-mudahan ini menarik buat teman-teman dan bermanfaat. Di video gue kali ini, gue akan spesifik membahas tentang proses atau cara dalam membuat judul penelitian yang simple. Seperti biasa, sebelum kita mulai membahas breakthrough atau tips-tips apa aja yang bisa kita lakukan, kita akan coba dulu breakdown masalah-masalah yang biasanya terjadi selama proses pembuatan judul penelitian. Yang pertama adalah gak adanya ide penelitian sama sekali. Buta, gak ada clue, gak tahu mau gimana. Kayak berada di hutan belantara gitu ya. Wajar ya. Nanti kita akan bahas solusi-solusinya bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah udah punya ide tapi berubah-ubah terus gitu ya. Saking banyaknya baca buku, kemudian kita jadi linglung gitu ya. Ini yang mana yang bagus ya, ini bagus, ini semua bagus. Kemudian yang ketiga adalah merasa atau menduga bahwa penelitian tersebut sudah pernah dibahas oleh peneliti lain. Kemudian yang keempat, judulnya ditentukan oleh dosen pembimbing misalnya. Dan yang terakhir adalah biasanya judulnya tidak mencerminkan isi dari keseluruhan bab skripsi kalian. Oke, sebelum kita masuk ke breakthrough apa aja yang bisa kita lakukan, gue mau kasih tahu dulu secara sederhana, sebetulnya prinsip dasar dalam membuat sebuah penelitian itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah judul penelitian itu terdiri dari berbagai faktor, ya. Jadi bukan faktor yang tunggal. Jadi jangan cuma karena baca 1-2 penelitian yang sebelumnya dilakukan, kemudian kita sudah bisa langsung ambil kesimpulan, nah gue mau ambil yang ini, gue mau ngambil yang ini gitu ya. Kemudian kalian langsung tulis judul penelitiannya. Itu tidak disarankan. Kemudian yang kedua adalah adanya kebutuhan. Kalau dari awal kalian membuat skripsi itu hanya sekedar kewajiban, maka sudah kebayang dari mulai pengerjaan judul penelitian sampai dengan akhir proses penelitian akan seperti apa kalian merasakan bahwa skripsi itu sebagai beban. Yang ketiga adalah adanya sebab akibat. Kalian harus pelan-pelan nih nanti mulai cari tahu ada hal ini sama hal ini, apa ya pengaruhnya ya, apa ya hubungannya ya, kok kayaknya ada sebab akibatnya ya gitu. Jadi nanti kalian bisa gue jelasin di section berikutnya. Kemudian yang keempat adalah adanya fenomena yang terjadi dan ingin kalian amati. Ini juga paling penting yang nomor 4 nih, karena kalau tidak ada fenomenanya, buat apa kalian amati gitu ya. Jangan cuma chatnya dari doi aja yang diamatin gitu, oke? Kemudian yang kelima, ada cara atau proses-proses tertentu untuk mencapainya gitu. Karena ini udah pasti ketika dalam sebuah penelitian harus ada caranya untuk mencapai tujuan gitu kan. Yang terakhir adalah adanya manfaat dari sebuah penelitian. Jadi jangan sampai ketika kalian udah keren-keren gitu, seolah-olah berpikir, wah ini judulnya oke banget gitu. Tapi begitu dikasih tahu ke dosen pembimbing, bahkan nanti mungkin ke dosen penguji, ini manfaatnya apa ya buat penelitian dan buat akademis gitu. Gitu ya. Hati-hati dengan itu. Oke, kita mulai dengan breakthrough-nya. Oke, teman-teman mahasiswa, kita perlu perhatikan dulu ya, sebelum membuat judul penelitian, biasakan dulu, hal pertama yang dilakukan adalah tingkatkan curiosity-nya. Curiosity itu sebenarnya rasa ingin tahu lah ya. Ya karena harus banyak cari tahu gitu, karena harus banyak rasa penasaran ya terhadap fenomena-fenomena, terhadap hal-hal yang tentunya berkaitan dengan latar belakang pendidikan kalian gitu ya. Sebisa mungkin kita tingkatin dulu curiosity-nya, kita cari tahu sebanyak-banyaknya. Jadi ketika kalian mencari buku, kalau bisa 1 kali mendayung 2 pulau terlampaui gitu. Maksudnya walaupun ini masih di teman-teman yang di semester awal,
mungkin bisa mencoba untuk sambil kuliah gitu, sambil mengerjakan UTS, UAS, dan lain-lain. Nggak ada salahnya kok kalian baca-baca skripsi atau penelitian-penelitian senior-senior kalian mungkin ya. Karena itu akan sangat bermanfaat ketika kalian udah masuk ke semester pertengahan ya, baru wah kayaknya ini bagus nih untuk diangkat gitu. Kemudian katakan misalnya kalian udah mendapatkan beberapa topik penelitian lah ya, kalian udah kebayang kayaknya mau angkat ini nih, A, mau angkat B, mau angkat C gitu ya. Dan kalau bisa tadi usahakan ketika mencari informasi atau menentukan topik penelitian misalnya di awal, ini sorry, gue jelasin dulu, topik penelitian itu berbeda ya dengan judul penelitian ya. Kalau topik penelitiannya sifatnya lebih general ya, kalau judul penelitian itu udah sangat spesifik. Nah, ulang, kalau misalnya kalian sudah mendapatkan beberapa kasus atau isu yang mungkin nantinya akan kalian angkat, maka kalian sudah bisa mulai mengklasifikasikannya. Kalian klasifikasi dulu, masalah ini kategorinya masuk ke sini, masalah ini gua akan masukin ke kategori ini, masalah ini dan lain-lain gitu. Jadi kalian udah bisa memapping masalah per masalah yang akan kalian angkat. Kemudian yang ketiga, rasionalisasi. Ini fungsinya buat apa sih sebetulnya? Dari kategori-kategori yang sudah kalian tentukan, kalian bisa membuat sebuah prediksi bahwa ini mungkin untuk dilakukan, yang ini mungkin tapi sangat lama, gue butuh waktu lebih lama dalam mengerjakannya, yang ini nggak mungkin sama sekali karena orangnya udah nggak ada segala macam gitu. Jadi ini namanya rasionalisasi. Kalian membuat ini semua menjadi rasional ya. Jadi kalian bisa langsung pada saat nanti sudah mengerucut ke bawahnya, kalian bisa langsung masuk ke bagian berikutnya, yaitu membuat simulasi. Jadi misalnya kalian di awal udah punya bayangan 5 topik penelitian gitu ya. Lalu apa iya 5-5-nya akan kalian angkat? Kan nggak mungkin kan? Jadi kerucutin lagi, mengecil misalnya katakan jadi 3 atau 2 gitu ya. Katakan 2 ya, kita coba 2 gitu misalnya. Kalian buat simulasinya. Kita ibaratkan misalnya kita mau membuat sebuah rumah dengan misalnya 2 lantai gitu ya. Kita kan perlu membuat denahnya terlebih dahulu. Kita perlu berapa kamar? Misalnya 3 kamar. 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, 1 dapur, 1 ruang tamu, dan lain-lain. Jadi gitu, grand design itu seperti itu. Jadi dari awal skripsi kita sudah tahu, oke, kalau topik penelitiannya ini, maka yang harus gue lakukan adalah A, B, C, D. Kalau yang ini harus begini-begini gitu. Jadi itulah grand design. Supaya apa? Supaya menghemat tenaga kalian. Jadi jangan sampai maju mundur nih. Pas proses pengerjaan udah setengah jalan, ternyata nggak rasional, ternyata juga nggak, banyak hambatan gitu. Akhirnya kalian ngulang lagi ke awal. Berikutnya adalah verifikasi. Verifikasi itu maksudnya apa? Ketika kalian udah bikin redesign-nya, kalian cek dulu ke dosen pembimbing yang paling terdekat gitu. Atau bisa juga ke dosen-dosen yang memang sesuai dengan bidang studi tersebut misalnya. Jadi masing-masing dosen ini sebenarnya punya spesialisasi kan. Kalau kalian mau angkat topik penelitian tentang bidang tertentu misalnya, kalian bisa nanya ke dosen yang A. Kalau yang spesifik ini nanya ke sini gitu. Jadi masing-masing punya spesialisasi dan kalian lebih baik memang menanyakan ke mereka dulu baru ke dosen pembimbing. Kemudian yang kedua adalah bisa juga dengan melakukan cek ombak lah ya. Lihat referensi gitu ya. Sebenarnya bisa dibilang ini semacam kajian pustaka atau tinjauan pustaka tapi kecil-kecilan gitu ya. Nggak sekedar tahu aja, oh ini udah pernah, ini belum, tapi ini dari sudut pandang yang beda dan lain-lain gitu. Jadi kita perlu verifikasi dulu sebelum kita masuk ke tahap yang paling akhir nih. Apa itu? Baru ke operasionalisasinya, atau nih baru actionnya ya. Jadi ketika kalian melakukan action pun kalian sudah mantap, sudah matang ya. Jangan sampai membuat sebuah judul penelitian udah tiba-tiba langsung ke action. Oh itu fatal sekali gitu, karena akhirnya kalian bisa jadi harus mengulang lagi, balik lagi ke proses sebelumnya gitu ya. Nah itu akan betul-betul membuang waktu dan tenaga kalian. Kita buat ilustrasi ya ketika membuat sebuah judul penelitian. Bayangin ada 10 orang yang tidak saling mengenal dari Jakarta menuju ke Bandung gitu ya. Apakah mereka mempunyai kebutuhan yang sama? Relatif ya. Ada yang berkunjung ke rumah orang tuanya, ada yang silaturahmi aja ke rumah saudaranya gitu ya. Kemudian ada yang sedang berlibur, ada yang mau kulineran aja, ada yang mau ketemu sama selingkuhannya gitu ya misalnya, dan lain-lain gitu ya. Nah itu kan kebutuhan orang masing-masing beda-beda nih. Walaupun targetnya sama, Jakarta ke Bandung. Katakan Bandung ini adalah sebuah judul penelitian, supaya kalian lebih gampang deh. Tapi ingat, orang kebutuhan beda-beda, kesana ada yang mau ngapain. Nah itulah
yang disebut dengan angle atau point of view yang beda-beda. Jadi nggak usah terpaku, wah judul penelitiannya udah ini, udahlah ditinggal gitu ya. Yang kayak gitu. Jadi satu judul penelitian yang serupa, kalian bisa ambil angle. Nah ini bisa nih, gue mungkin ubah ke coverage areanya, gue mungkin bisa ubah ke jumlah sampel dan lain-lain. Nah intinya kalian bisa merubah atau metodenya segala macam gitu. Jadi kalian bisa melihat segala sesuatu itu nggak cuma dari kacamata kuda gitu, misalnya yang satu arah gitu. Kalian bisa harus buka dengan berbagai kemungkinan dan berbagai perspektif. Berikutnya adalah apakah mereka menggunakan transportasi yang sama gitu ya? Kan enggak. Ada yang naik mobil pribadi, ada yang naik bis, ada yang naik travel, ada yang kereta dan lain-lain. Ini gue asumsikan atau gue asosiasikan transportasi ini sebagai metodologi ceritanya, ya, dengan tujuannya sama gitu ya. Tapi cara mencapai atau menuju ke sananya tuh naik apa gitu? Gimana caranya? Tadi ada yang naik mobil, kereta, dan lain-lain. Itu sebenarnya nanti di bab-bab selanjutnya kita akan bahas tentang metodologi penelitian. Tapi kalian biar tahu dulu cara berpikir. Oke, ada judul, kemudian nanti ada tinjauan pustaka lah, ada dan lain-lain. Gitu. Oke, sebagai resultnya, sebetulnya judul penelitian itu yang ideal gimana sih ya? Kalau menurut versi gue ya, itu ada 4 syarat. Yang pertama adalah unik. Kenapa? Jelas ini harus menghindari plagiarisme. Walaupun kita menentukan atau menggunakan judul penelitian yang serupa, jangan sampai sama, ya, hati-hati. Jadi judul penelitian itu betul-betul yang dibolehkan serupa, bukan sama. Kayak yang berikutnya adalah relevan. Dengan apa? Dengan jurusan kalian, dengan bidang studi kalian. Kalau enggak, ngapain jauh-jauh? Kalian misalnya anak hukum, ya, skripsi yang kalian angkat masalah kesehatan, masalah kedokteran, kagak nyandak, ya. Jadi hati-hati. Kemudian apalagi misalnya anak ekonomi, bahas tentang kejahatan, ngambil tema-tema topik penelitian tentang kejahatan, nggak nyambung, nggak akan dipakai sama jurusan. Kemudian yang ketiga apa? Nah ini penting banget, komprehensif. Jadi kalau penguji-penguji yang jago tuh ya, ketika mereka ngelihat sebuah judul penelitian itu bagus gitu ya, mereka bisa langsung tahu, oh ini kamu mau bahas tentang ini, tanpa dia nanya banyak hal di awal, maksud gue ya, bukan pada saat proses sidang ya, sebelum dia mulai proses sidangnya. Ini udah kebayang. Kalau kalian sudah mampu untuk membuat sebuah judul penelitian yang sedemikian rupa sehingga dianggap komprehensif oleh dosen penguji, percayalah, itu kalian sudah 1 poin keunggulan yang kalian dapat sebelum menentukan nilai. Misalnya kalian katakan, kalian yakin punya prediksi, kayaknya nilai skripsi gue big nih, ya. Tapi ketika judul penelitian itu ternyata bagus ya, itu kalian ada plus minusnya. Bisa jadi B-nya tuh B+. Bagus nih judulnya nih, cara membuat dan merangkai kata juga bagus. Gitu. Jadi bahkan first impression gitu ya. Ini sih Kak, berdasarkan obrolan gue dengan dosen-dosen yang senior lah istilahnya. Jadi mereka udah hafal gitu. Anak-anak yang jago membuat skripsi dan yang anak pinter biasanya dari judulnya pun udah kelihatan. Gitu katanya. Katanya lo ya, bukan kata gue. Oke, yang terakhir adalah valuable. Gimana sih ngomongnya? Valuable, ya. Memiliki nilai. Ada harganya nih skripsi lo nih. Bukan harga dalam rupiah maksud gue, tapi adalah ada nilai tingginya, ada nilai manfaatnya buat siapa? Buat banyak pihak. Buat responden lo, buat dosen pembimbing, buat dosen penguji, buat jurusan, buat pihak yang disurvei, pihak terkait, misalnya lo meneliti tentang suatu lembaga dan lain-lain. Dan ini harus ada nilainya gitu, harus ada manfaatnya. Kalau enggak, ngapain bikin skripsi capek-capek? Kan tadi berangkat dari mana? Di awal ada kebutuhan. Dari kebutuhan itulah kalian bisa meng-create sebenarnya ini kalau dari awal begini nanti manfaatnya apa ya? Gitu. Jadi sebisa mungkin ya, ketika membuat sebuah judul penelitian ini sebenarnya sangat menentukan apakah penelitian kalian ini akan berhasil atau enggak gitu. Jadi jangan anggap sepele proses paling awal dalam membuat judul penelitian ini gitu. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, apakah membuat judul penelitian itu harus di awal banget dalam proses pembuatan skripsi? Jawabannya adalah kalian bisa membuat judul penelitian yang final di akhir skripsi, di akhir proses pengerjaan skripsi kalian. Tapi kalau kalian ingin membuat draft judul penelitian, itu bisa dilakukan di tahapan paling awal dalam proses penelitian kalian. Kenapa?
Karena ketika kalian sudah berani mencoba memfinalkan judul penelitian kalian di awal, percayalah, kalian akan mati-matian pusing dengan merubah apa yang ada dalam isinya, balik lagi ke judulnya, dari judulnya balik lagi ke isinya. Karena basicnya, dan ini lagi-lagi ini versi gua, ketika kalian menentukan judul penelitian, kalian harus tahu dulu topik penelitiannya apa yang mau diangkat, rumusan masalahnya seperti apa, dan terakhir adalah temuan datanya seperti apa. Bagaimana kalian bisa menentukan sebuah judul penelitian kalau kalian aja belum tahu nih topiknya apa, rumusan masalahnya apa, hasil penelitiannya apa, bahkan sampai teorinya apa, belum kebayang kan? Gitu. Jadi sebaiknya judul penelitian itu di belakang aja, di akhir kalian proses skripsi. Untuk yang final maksud gue. Tapi ketika ngomongin yang draft judul penelitian, lakukanlah itu sedini mungkin, seawal mungkin. Supaya apa? Namanya draft kan kalian kan bisa punya beberapa pilihan. Gitu, punya beberapa opsi. Gitu. Itulah breakthrough yang mudah-mudahan kalian bisa manfaatkan. Ya, semoga ini bisa kalian implementasikan dalam proses pengerjaan atau proses pembuatan judul skripsi kalian. Dan lagi-lagi, ini tidak bisa digeneralisir. Semua bergantung dari kebutuhan teman-teman mahasiswa, semua bergantung dari kebutuhan fakultas dan jurusan kalian. Terakhir, jangan lupa ya, jangan lupa nih, capek nih ngomong ya, jangan lupa klik like dan subscribe YouTube channel gue. Mudah-mudahan dengan kalian perbanyak like dan subscribe channel gue akan bikin video-video lain yang lebih dahsyat lagi. Oke, thank you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.